Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 mata kuliah pengauditan 1 pada hari ini, kami akan membahas materi mengenai struktur pengendalian intern atau biasa disebut dengan SPI. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini yang beranggotakan 1. Yuli Kurniasih NPM 1910104071, 2. Tiara Kasih Aprilasari NPM 1910104072, 3. Hernitas Sulistiowati NPM 1910104073, dan yang terakhir Adisa Nurafia Rahma dengan NPM 1910104074. Apa sih struktur pengendalian intern atau SPI itu? SPI merupakan suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing. Oleh sebab itu, pertama, perlu diketahui definisi tentang SPI tersebut. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319 par 06 dikemukakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian di golongan tujuan berikut ini. 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. Dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, bisa dikatakan bahwa tujuan utama SPI itu adalah 1. Menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas. Kedua, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan. Dan yang ketiga, yaitu menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pentingnya pengendalian intern. Telah lama diakui bahwa pengendalian intern itu penting bagi manajemen dan auditor dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pengendalian intern karena 1. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. 2. Pemeriksaan dan pengendalian bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. Dan yang ketiga, pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun fee audit. Konsep dasar yang berkaitan dengan pengendalian intern. 1. Pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan SPI. Pengendalian khusus yang harus termasuk pada 3 elemen SPI untuk suatu perusahaan tergantung pada: pertama, besar kecilnya entitas; 2. Karakteristik organisasi dan kepemilikan; 3. Sifat kegiatan usahanya; 4. Keanekaragaman dan kompleksitas operasinya; 5. Metode pemrosesan data; dan yang keenam, persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Kemudian, konsep dasar yang kedua yaitu kewajaran keyakinan rasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat yang absolut, tetapi manajemen mencari tingkat yang wajar untuk kualitas SPI. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran SPI dapat tercapai. Ada 2 alasan menggunakan kata wajar. Alasan yang pertama adalah kriteria biaya manfaat merupakan suatu titik kritis bagi manajemen dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Pada kenyataannya, nilai hubungan antara manfaat dan biaya tersebut merupakan suatu estimasi dan bukan hasil yang absolut. Alasan yang kedua yaitu realisasi bahwa pengendalian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Kemudian konsep dasar yang ketiga, yaitu keterbatasan bawaan.
keterbatasan bawaan pada SPI diakibatkan oleh faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian, serta pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Konsep dasar yang keempat yaitu metode pengolahan. Konsep pengendalian dapat diterapkan untuk sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau EDP. COSO atau Committee of Sponsoring Organization yang merupakan aliansi dari 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional didirikan pada tahun 1985. Misi utamanya yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Konsep dasar pengendalian intern menurut COSO. Yang pertama, pengendalian intern adalah suatu proses. 2. Pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. 3. Pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak. 4. Pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional. Komponen pengendalian intern menurut COSO. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penaksiran risiko. 3. Aktivitas pengendalian. Dan yang keempat, pemantauan atau monitoring. Komponen yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi secara menyeluruh. Faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian. 1. Integritas dan nilai etik. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Dewan direksi dan komite audit. 4. Gaya manajemen dan gaya operasi. 5. Struktur organisasi. 6. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. 7. Praktik dan kebijakan SDM. 2. Penaksiran risiko. Penilaian risiko akan menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko asersi spesifik laporan keuangan dengan aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengiktisaran, dan pelaporan data-data keuangan. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal, serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian intern yang ada. 3. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. 1. Review terhadap kinerja. 2. Pengolahan informasi. 3. Pengendalian fisik. Dan keempat yaitu pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pengendalian autorisasi. Tujuan utama dari prosedur otorisasi yang sesuai adalah setiap transaksi diautorisasi oleh manajemen dalam lingkup kewenangannya. Yang kedua, pengendalian pemrosesan informasi. Berkaitan erat dengan proses autorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Yang ketiga, pengendalian atas proses pelaporan keuangan. Yang keempat, pengendalian aplikasi. Pengendalian yang ditujukan untuk pemrosesan tipe-tipe transaksi baik di lingkungan komputer maupun manual. Yang kelima, pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang baik meliputi pemisahan autorisasi transaksi, memelihara aktiva, dan memelihara akuntabilitas catatan dalam catatan akuntansi. Dan yang keenam, pengendalian fisik dan telaah kinerja.
Komponen pengendalian intern yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus atau ongoing activities, evaluasi secara terpisah atau periodic evaluation, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi pada hari ini yaitu, bagi perusahaan, struktur pengendalian intern dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain, struktur pengendalian intern memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini. Setelah memperoleh pemahaman dan mendeteksi risiko pengendalian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu. Pemahaman auditor terhadap pengendalian intern ini berkenaan dengan standar pekerjaan lapangan kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih juga atas perhatian dan partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.